Pertemuan bila diadakan di Indonesia itu kan jelas campaign. Jelas Indonesia itu negara republik yang berdasarkan agama. Yang religius, bukan berdasarkan agama. Negara yang religius, artinya negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa. Makanya di dalam Pancasila, sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang maha esa. Ya kan? Nah, manifestasi dari ketuhanan yang maha esa itu adalah apa? Ya menghargai manusia. Manusia itu cuma dua, laki dan perempuan, kan begitu loh. Jadi kalau ada yang lain itu berwarna gitu, pelangi-pelangi gitu, ya cukuplah sana di Amerika saja kan gitu loh. Kalau di Indonesia, ya mohon maaf itu kan bertabrakan dengan nilai-nilai dan kultur Indonesia yang religius. Karena MUI tidak punya kewenangan, maka level kedua kemungkaran kita ya ghair bilisan nih, dengan lisan, dengan omongan. Maka saya men-tweet, saya menyampaikan, begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain menyampaikan, tentu meminta kepada pihak terkait yang berwenang untuk menggagalkan, berwenang untuk memberi izin, yaitu pemerintah dan aparat, untuk tidak mengizinkan, agar menolak, karena ini bertentangan dengan norma Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak ada. Sependek pengetahuan saya, agama-agama yang memperbolehkan LGBT itu tidak ada. Begitu juga ketika kita bicara soal budaya kita, itu belum ada sebelumnya budaya-budaya kita yang memperbolehkan. Kalau Islam itu udah jelas. Kami juga menfatwakan tahun 2014 berkenaan dengan LGBT ini, bahkan bisa lebih bahaya daripada perzinahan. Dan buktinya sudah ada yang digambarkan dalam Al-Quran tentang kaum Lut. Nanti yang diberi azab bukan yang pelaku saja, tapi orang di sekitarnya. Maka kami melakukan nahi mungkar begini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Jika norma Pancasila tidak sesuai, norma agama tidak sesuai, norma budaya tidak sesuai, ini sudah kita menyebutnya dalam fatwa itu adalah penyimpangan atau kelainan. Oleh karena itu saya sepakat tadi dengan di Garut itu bukan diberhangus, tapi disayangi mereka. Mereka ini tidak sadar kalau itu adalah penyimpangan. Sayangi mereka sampai ada kesadaran. Kalau nanti sudah kesadaran bahwa ini adalah penyimpangan, kita bina mereka, luruskan mereka kepada jalan yang memang benar, bahwa Allah menciptakan laki perempuan. Di dalam Islam ada khunsa memang, tetapi itu bukan diciptakan dan bukan dipelihara, tapi harus memilih dan diobati apakah dia laki-laki atau perempuan. Karena itu yang kedua kita adalah bilisan, kita menyampaikan pihak terkait, kita berkoordinasi, bahkan barangkali yang paling dekat sebagai ketua Dewan Pertimbangan kita adalah Wapres. Dewan Pertimbangan MUI adalah Wapres, itu kita akan sampaikan kepada Wapres. Kalau memang dirasa perlu, kalau ini terus memaksakan harus di Jakarta, kita ketemu dengan Presiden yang memang berwenang, mempunyai tanggung jawab bagaimana menjaga Pancasila, menjaga stabilitas sosial, dan juga kebebasan beragama. Karena tidak boleh kebebasan beragama itu merusak terhadap keutuhan atau nilai-nilai agama itu sendiri. Ya kita sendiri baru kontak-kontak saja. Mudah-mudahan dengan kita bersuara di media ini sudah bisa menggagalkan dan bisa diakomodir lah oleh pihak pemerintah. Tapi kalau memang nanti ternyata belum diakomodir, belum ada reaksi dari pemerintah, tentu kita ada langkah-langkah berikutnya. Sebagai shadikul hukumah, sebagai kita mitra pemerintah, kita akan menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Sebagai khadimul ummah, kita akan menyadarkan kepada umat untuk menolak, memprotes. Kita punya hak untuk bersuara, menolak hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bertentangan dengan falsafah bernegara kita, bertentangan dengan agama kita. Dalam kerangka dakwah itu namanya nahi mungkar. Selain kita juga mengajak pada kebaikan untuk amar ma'ruf itu. Jadi kami sampai sekarang memang belum melakukan langkah konkret, melakukan pertemuan atau koordinasi. Kami baru merespon karena ini kita baru mendengar di media juga, tetapi memang di media tidak boleh dibiarkan. Khawatir masyarakat menganggap ini sebuah kebenaran. Khawatir dianggap masyarakat ini dianggap lumrah. Dalam fatwa kami dan seruan kami, jangan sampai ini dianggap normal, yang apalagi dilegalkan. Ini harus diantisipasi sehingga mulai dari awal munculnya LGBT, kami nggak berhenti-berhentinya. Setiap muncul ya kita jawab.
khawatir ada yang salah paham atau anak muda itu ngikutin tren bahwa ini dianggap kebenaran karena isu internasional atau desakan dari luar sangat kuat tentang LGBT ini. Dan herannya kita ajak menikah baik-baik itu kan tidak kampanye amat-amat ya, artinya kita paling cuman walimah saja gitu, nggak ada komunitas, bahkan mungkin kita ini dianggap legal di kita poligami dengan ikuti undang-undang, itu pun juga tidak ada kampanye besar-besaran meskipun itu halal. Ini sudah jelas tidak halal kok dikampanyekan, itu kan keterlaluan sebenarnya dalam kerangka budaya dan dalam kerangka menjaga keutuhan dan falsafah dan nilai kehidupan kita bernegara ini berbangsa, yang landasan kita adalah agama, karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.